limauqifis Sata Ali Abi Alawi mim Muawiyah ibni Abi Sufyan. Emang Balawi ini paham bener. Nah, di tagnya ada ini di mukaddimah aja. Ini kitabnya tebel masalahnya teman-teman. Oh, bisa dibaca enggak itu tagnya? Hukum itu mukaddimah ya. Saya bacakan mukaddimahnya. Qala Al-Habib Allama Ali bin Hasan Al-Attas. Qaulu ibn Mundir adawatun wa ta'antutun yusaru fi haqqin wa yutlabu falima ajrohu fihi atabihi ala khur'ubatin qommatihil al-tiyabu. Kemudian syair yang kedua, waqala al-Habib al-Alama Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf, wa idza dzakarna madha hukmukum kullina minal musrifati antastataro ala nasabin adakum qoma fihim liman ilaihi ala dawami takarroro la tantawi qalban ala dawami takarroro la tantawi qalban ala ba'dikum illa waqad tasfa'an nisabal adhar. Artinya secara teks terjemah mudahnya gini. Terus di bawahnya itu ada waqala al-Habib An-Naqib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Kullu alawi la yuhibbu Muawiyah wa ashabuh. Jadi terjemahnya gini, Habib Al-Alama Ali bin Hasan Al-Attas berkata, perkataan Ibnu Mundir adalah permusuhan dan keras kepala yang ditimbulkan dalam kebenaran dan dituntut dengan paksa. Maka apa yang ia bawa dalam hal ini adalah khayalan atau khurafat, puncaknya paling baik adalah dibuang. Dan bila kami mengingat keputusan kalian yang lalu, maka kami semua termasuk orang-orang yang berlebihan. Hendaknya kalian tutup aib terhadap nasab yang telah diwariskan kepada kalian untuk orang yang padanya selalu kembali berulang-ulang. Janganlah kalian menyimpan kembalinya sebagai saudara, karena itu akan menghapus naik. Artinya di dalam kitab ini nanti itu mengupas tuntas tentang siapa itu sosok Muawiyah, dan diklaim oleh golongan Habib Ba'lawi Muawiyah ibni Abi Sufyan mati dalam keadaan kafir. Gitu. Monggo lanjut Yai. Itu ada Ustadz Albi itu, silakan kasih waktu Ustadz Albi. Aku tak makan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Albi ini dalam tanda kutip di TikTok pendatang baru, tapi ilmunya sangat luar biasa ya teman-teman. Lanjut Ustadz Albi, lanjut. Enggak lah, biasa aja kita diskusi kok. Jadi benar. Saya tak izin makan dulu ya, makan. Monggo ya. Iya, monggo. Itu di apa ya? Di syairnya kalau kita mau baca di situ, la yantabi qalbun ala bughdaikum. Bukan baghdha, itu harusnya bughdha.
illa wa qad sya'ya an-nabiy yathara. Jelas itu. Jadi gampangnya gini terjemahannya. Hati ini sudah tidak bisa menahan kebencian terhadapmu. Begitu. Karena Nabi sudah mendatangkan kebenaran yang sudah sangat jelas gitu. Makanya kemudian di situ dipertegas dengan perkataannya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf di situ di bawah, kullu alawiyin la yuhibbu Muawiyah wa ashabahu. Jelas itu. Jadi syair ini sebenarnya itu tujuannya kepada Muawiyah, ketidaksukaan terhadap Muawiyah gitu. Makanya nggak heran kalau di kalangan mereka itu, di kalangan habaib yang Syiah itu ya banyak gitu loh, banyak. Syiah itu banyak, nggak sedikit. Harus diakui itu memang seperti itu. Monggo lanjut. Silakan Bang Le, apa yang mau disampaikan Bang Le? Ini ada narasi, ini Halo Bang Le. kita ada kita ini rombongan yang Bang Le lagi ngorok ya. ini lagi masuk room mereka. Bang Le kalau Albi. Syekh Albi. Jangan panggil saya lah, Kang we. Akun saya semalam kan ke report ya, jadi kena PL. Jadi ini akun baru, tolong di fallback. Sudah saya follow. Apa namanya, terkait dengan kitab yang disampaikan Yai Syarif tadi, ternyata kan jelas bahwa Bani Ba'alwi itu kita bisa vonis lah bahwa itu memang Bani Ba'alwi, mengatakan bahwa Muawiyah itu mati dalam keadaan kafir. Kenapa menurut Kang Albi, apa sih alasan yang mendasari mereka sebenci itu dengan Muawiyah? Karena hampir senada dengan sebagaimana kebencian mereka dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kebencian Bani Ba'alwi ini dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan jelas. Karena memang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah yang memerintahkan, merestui, meridoi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi Bani Fatimiyun. Jadi jelas kebenciannya. Maka wajar selama ini kenapa dari kalangan Bani Ba'alwi itu membuat satu tokoh fiktif yang bernama Faqihil Muqaddam yang bukan hanya disetarakan tetapi lebih tinggi derajatnya, kesaktiannya, kehebatannya, karomahnya daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan yang namanya Faqih Muqaddam, tokoh fiktifnya Bani Ba'alwi yang mereka ciptakan ini, itu lebih hebat mukjizatnya ketimbang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi saya belum paham apa yang menjadi dasar kebencian dari Bani Ba'alwi ini sehingga benci dengan Muawiyah. Kalau dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan udah jelas tuh. Sekali lagi saya ulas biar di bawah juga paham. Maka kenapa yang namanya silsilah dari Bani Ba'alwi ini tidak pernah sama sekali menyambungkan sanad ilmunya itu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama An-Nahdiyah. Karena memang kebencian Bani Ba'alwi ini udah mendarah daging. Kebencian mereka ini didasari karena dendam. Dendam kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang meminta restu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk memerangi Bani Fatimiyun. Kira-kira menurut Kang Albi, apa yang mendasari Bani Ba'alwi ini benci dengan Muawiyah? Ya jelas, karena ya mereka kan saya bilang tadi, dari kalangan mereka itu banyak syiahnya juga.
Jadi wajar, sebagaimana kita tahu ya sejarahnya Syiah itu kalau mau bicara masalah kecintaan terhadap dzurriyyat itu terlalu berlebihan, kayak gitu loh. Dan cenderung malah mengkafirkan sahabat yang lainnya itu ada. Cuman di kalangan di kalangan Syiah sendiri itu juga ada memang Syiah yang tidak sampai mengkafirkan, itu ada. Cuman biasanya mereka itu terkucilkan dari yang mayoritas. Biasanya seperti itu. Bang Albi, boleh bertanya Bang Albi? Ya, monggo. Kalau bisakah kemungkinan ini kitab yang dibahas ini kan tulisan Bang Albi. Tulisan orang mengatasnamakan Ba'alawi, mengatasnamakan Habaib. Kan bisa aja dia ditulis kan begitu kan. Dia mencatut nama-nama begitu kan. Sedangkan selama ini Ba'alawi, Habaib, Habib itu kan bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang sampean tahu. Iya. Yang saya tahu begitu. Adakah kemungkinan ini kitab narasi dari orang-orang Syiah yang mencatut nama Ba'alawi untuk membenarkan pendapat dia gitu Bang. Tapi sampean tahu nggak selama ini bahwa dari kalangan Ba'alawi itu ada yang Syiah gitu? Setahu saya selama ini belum ada habaib yang ceramah di Ba'alawi yang ahli sunnah wal jamaah ya, yang ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu mati dalam keadaan kafir. Sudah ya itu yang Sunni, yang Sunni itu. Ya. Kalau yang Syiah? Kalau yang Syiah ya mungkin bisa terjadi begitu Bang. Makanya saya bilang Ba'alawi ini saya lihat, yang saya pelajari selama ini, yang saya ikuti, yang saya dengar gitu Bang. Belum terdengar selama saya belajar mengatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu mati dalam keadaan kafir. Kalau gini Bang, kalau mereka mengatakan yang benar kita benarkan, gitu aja. Saya tidak repot sih. Kalau yang salah ya kita katakan salah, kan gitu. Ya. Kalau saya simpel. Yang saya tanyakan tadi kan, bisakah tuh orang-orang Syiah menulis ini kitab, menukil, mengatasnamakan siapapun, kan bisa terjadi Bang. Bisa saja terjadi kan. Kalau seperti itu bisa juga terjadi bahwa yang namanya mereka itu ngakunya Sunni ternyata juga Syiah. Kalau kita mau berbicara kemungkinan ya. Iya. Maka bakalan banyak kemungkinan terjadi kan gitu. Kang Albi, kalau menurut saya begini, yang ditanyakan Kang Lei tadi itu. Selama ini kita ini dari diskusi selama 3 tahun ya, rata-rata dan mayoritas pendapat-pendapat dari Ba'alawi itu ketika kita sodorkan fakta-fakta, bukti-bukti kitab-kitab karangan Bani Ba'alawi itu, mereka tidak pernah mengakui dan senantiasa bernarasi seperti itu. Jangan-jangan ini orang anu yang mengklaim sebagai Habib, jangan-jangan ini orang anu yang mengklaim sebagai Ba'alawi, jangan-jangan ini senantiasa mereka berlindung, berapologi ria dengan gaya-gaya seperti itu. Dan itu udah kerjaan para habaib itu, Bani Ba'alawi. Artinya begini, betul kalau kita bicara kemungkinan, mungkinul wujud, bicara kemungkinan itu memang ada. Tapi, nah sekali lagi ya, kalaupun memang benar itu bukan karangan dari Bani Ba'alawi, kenapa sebelum kitab ini kita bongkar, mereka tidak pernah melakukan mengklarifikasi bahwa kitab itu bukan karangan dari klan mereka. Bahkan ada yang dikaji kan juga kan. Bahkan ada yang jadi rujukan mereka. Kemudian contoh yang paling konkret. Ketika namanya Rizik Syihab itu ditetapkan sebagai tersangka kasus Cat Mesum, kemudian dia kabur. Toh selama ini tidak ada klarifikasi dari mereka.
Kalau memang betul itu sebuah fitnah, kenapa mereka tidak menggugat lembaga para penegak hukum yang sudah menetapkan Rizik sebagai tersangka yang terakhir di SP3 kan? Begitu loh. Nah, jadi selama ini narasi-narasi para habaib serta muhibbin-muhibbinnya itu senantiasa berapologi ria, berlindung di balik kemungkinan ini kan bukan kami, ini kan klaimnya saja, ini kan ngaku-ngaku saja. Begitulah gaya-gaya daripada Habib Bani Ba'alwi ini yang sudah didoktrinkan, sudah menjadi disampaikan kepada para muhibbinnya sehingga menjadi sebuah doktrin yang baku. Setiap sesuatu yang sesat dan menyesatkan ajaran dari Bani Ba'alwi, hari ini mereka membuat klarifikasi seolah-olah itu bukan dari mereka. Wallahu alam, pendapat saya begitu, Kang Albi. Janji. Makanya kitab-kitab mereka yang sudah beredar itu ya ada yang seperti itu kan, dan gak bisa dipungkiri ya memang begitulah adanya, begitu. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa dari kalangan mereka yang Syiah itu ya banyak gitu loh, tidak bisa terbantahkan kalau itu. Itu tadi siapa yang menyoal kitab Al-Bayan ini siapa? Foto yang saya tampilin itu adalah sampul dari kitab namanya Al-Bayan Limau Kifisada Ali Abi Alawi Mi Muawiyah Ibni Abi Sufyan. Takdimun wa muraji'atun as-sayyid al-alama al-muhaddis Hasan bin Ali as-Sekab. Takribnya adalah Sayyid Alama Muhammad Segaf Al-Kaba'lawi. Kemudian Mahmud Said Mamduh. Taklifnya Alwi bin Sodik Al-Jufri Ba'lawi. Hasan bin Soleh Al-Kaba'lawi. Ba'lawi semua kok. Penerbitnya juga ada jelas. Kok pencatutan gimana dong? Darun Nadiri for Studies and Publications, Markas Abi Bakar bin Sihabuddin, Lidirosat wal Buhuthil Islamiyah. Silakan untuk dipelajari. Ini kitab ini, buku ini terdiri dari 227 halaman. Ini kalau Ustadz Albi atau yang memang maaf bisa baca Arab gundul, tak kasih PDF-nya, terpesona ini. Ji, sudah kalau DM jenengan tadi. Ya. Ya Syarif, jadi gini, Kang Lai tadi kan menanyakan kemungkinan mungkin nggak kalau kitab itu bukan karangan Bani Ba'alwi, cuma ngaku-ngaku. Maka kenapa saya katakan fenomena yang terjadi hampir lebih 3 tahun ini adalah setiap kitab-kitab yang kita sajikan, fakta-fakta yang kita sajikan, mereka Bani Ba'alwi ini nggak pernah mengakui bahwa itu kitab mereka. Mereka senantiasa menuding bahwa ini karangan orang lain yang ngaku-ngaku sebagai Ba'alwi. Nah, mereka senantiasa berlindung di balik itu, kan begitu ya. Termasuk kitab-kitabnya kita terkait dengan Fakih Muqaddam yang ngaku Allah, yang segala macam itu, ya kan? Mereka nggak pernah, senantiasa itu kan maknanya begini, itu kan maknanya begini, maksudnya bukan begitu. Nah, senantiasa begitu. Itu yang tadi saya sampaikan menjawab pertanyaan Kang Lei. Makasih. Mohon izin turun Yai semuanya, saudara-saudaraku, waktunya duhur. Terima kasih host, waktu dan tempatnya, semoga sehat selalu, semangat terus berjuang. Terima kasih.
semuanya, para yai, para gus, para ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bintang, apa yang mau disampaikan Bang Bintang? Kang Laskar, aku izin turun salat dulu ya. Masuk salat. Siap-siap Bang Kolam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bintang, apa yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bintang Pamungkas. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Boleh Bang Laskar bertanya Silakan, dikit, Bang. Bang Laskar. Silakan. Oke, Apunten mau tanya dikit sama Mbak Wali TikTok ya, Yai Sarif. Assalamualaikum Yai Sarif. Ya, gimana? Oke, tanya dikit Yai. Itu kitab Al-Bayan itu kapan jenengan dapat itu, kemudian juga dari siapa dapatnya itu Yai? Al-Bayan itu Yai. Yang jelas fisiknya belum ada di Indonesia. Oke. Kalau dapatnya dari siapa, kan saya masih punya saudara yang ada di planet Pluto sama Mars. Nah, gini Yai. Kenapa? Tadi malam kan si Korik debat itu sampai malam, hanya berdua di Komalnya Korik itu sama namanya Ibnu Syihab.